sini saya Azrakna, NIM 0303192446. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik dengan menggunakan strategi marketing. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2010 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2020. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Sekian materi dari saya. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Dayati, NIM 0303192442, ingin menjelaskan materi mengenai sejarah Microsoft Excel. Sejarah Microsoft Excel. Pada awal-awal peluncurannya, Excel menjadi sasaran tuntutan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri finansial yang telah menjual sebuah perangkat lunak yang juga memiliki nama Excel. Akhirnya, Microsoft pun mengakhiri tuntutan tersebut dengan kekalahan dan Microsoft harus mengubah nama Excel menjadi Microsoft Excel dalam semua rilis pers dan dokumen Microsoft. Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka sunting, font, atribut karakter, dan tampilan setiap sel. Dari pertama kali dirilis, Excel menggunakan format bekas binary yang disebut dengan Binary Interchange File Format atau BIFF sebagai format berkas utamanya. Hal ini berubah ketika Microsoft merilis Office System 2007 yang memperkenalkan Office Open XML sebagai format berkas utamanya. Office Open XML adalah sebuah berkas kontainer berbasis XML yang mirip dengan XML Spreadsheet atau XMLSS yang diperkenalkan pada Excel 2002. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari. Berikut adalah beberapa ekstensi Microsoft Excel. XLR merupakan format di Microsoft Excel sebelum Excel 12. XLR merupakan format untuk template worksheet Microsoft Excel sebelum Excel 12. XML atau yang disebut sebagai XML spreadsheet tidak mampu menampung micro FBA. XLR merupakan format untuk Excel workshop Microsoft Excel 12 yang telah berbasis XML, tidak XLA. Merupakan format untuk Excel and-in sebelum Excel 12. XLSX merupakan Duty Workshop Microsoft Excel 12 yang telah berbasis XML. Tidak dapat menyimpan makro VBA karena alasan keamanan. XLSM merupakan format worksheet Microsoft Excel 12 yang telah berbasis XML, tapi dapat menyimpan mikro VBA. XLSB merupakan format worksheet Microsoft Microsoft Excel 12 yang telah berbasis XML, tetapi dikodekan dalam bentuk binary. XLTM merupakan format untuk template worksheet Microsoft Excel 12 yang telah berbasis XML, tapi mampu menyimpan micro VBA. XLMA merupakan format untuk Excel and-in untuk menambah kemampuan Excel 12. Secara DUP mampu menangani mikro VBA mengingat tujuan adalah menambahkan kemampuan Excel. Terima kasih. Menggunakan rumus dan fungsi Microsoft Excel. Rumus. Rumus merupakan
bagian terpenting dari program Excel ini. Mengapa demikian? Karena setiap tabel dan dokumen yang kita ketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Operator matematika yang akan sering digunakan dalam rumus adalah proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan dari operator ini, dimulai dari perangkat, kali, atau bagi, tambah, dan kurang. Untuk menulis rumus ada beberapa cara, di antaranya 1. Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung. Menulis rumus dengan cara ini cukup mudah kalau rumusnya sederhana dan pendek serta angkanya tetap. Kemudian yang kedua, menulis rumus dengan menggunakan alamat sel. Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat jika datanya sering berubah. Kemudian yang ketiga, menulis rumus dengan bantuan mouse. Menulis rumus dengan cara ini sangat dianjurkan karena memperkecil kemungkinan salah ketik alamat sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Selvia. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai function. Fungsi atau function sebenarnya adalah rumus yang telah disediakan oleh Excel yang akan membantu dalam proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan kita. Pada umumnya, penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau range. Argumen ini harus ditulis dengan dilapis tanda kurung. Ada dua cara dalam menulis fungsi. Yang pertama itu, kita bisa menggunakannya dengan cara yang manual ataupun secara langsung. Adapun tahapan ataupun langkah-langkah dalam menulis fungsi secara manual ini, yang pertama itu, letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil fungsi yang akan ditampilkan tersebut. Yang kedua, ketikkan SUM atau C4 dibagi C5. Langkah yang terakhir, tekan tombol enter untuk memprosesnya. Cara yang kedua adalah menulis fungsi dengan memanfaatkan fasilitas function. MS Function menyediakan fasilitas untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, di mana kita dipandu untuk menulis fungsi beserta argumennya, sehingga kesalahan dalam pengetikan fungsi dan argumennya dapat terhindar. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fani Aldila, NIM 0303192043. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan membacakan tentang fungsi dibagi berdasarkan kelompok seperti kelompok finansial, date dan time, math dan ring, statistical dan database, dan satu kelompok untuk fungsi yang sering digunakan. Fungsi yang sering digunakan antara lain yaitu yang pertama, fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range. Yang kedua, fungsi logika IF. Fungsi ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Yang ketiga, fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Yang keempat itu fungsi min. Fungsi min sama halnya dengan fungsi max. Bedanya, fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data numerik. Kemudian fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang kita pilih. Yang keenam itu fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Fani Aldila mengenai rumus yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Yang ketujuh itu adalah fungsi stdif, digunakan untuk menentukan standar deviasi dari suatu data atau range. Bentuk penulisan fungsi ini adalah sama dengan stdif atau nomor 1, nomor 2, di mana nomor 1, nomor 2, dan seterusnya adalah range data koresponden yang akan dicari nilai standar deviasinya. Yang kedelapan adalah fungsi var. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai
Varians dalam suatu data atau range. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sama dengan var nomor 1, nomor 2. Yang ke-9 ada fungsi leaf. Fungsi leaf ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk umumnya penulisannya adalah sama dengan leaf atau LEFT atau text num chart, di mana teks adalah data yang akan diambil sebagai karakternya dari sebelah kiri. Num chart adalah jumlah karakter yang akan diambil. Yang ke-10 ada fungsi min. Fungsi min ini digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari tengah suatu teks. Bentuk umumnya pemakaian fungsi ini adalah sama dengan MID atau min atau teks, start, garis bawah 6,6, garis bawah chart. Artinya, mengambil sejumlah karakter mulai dari start 6 sebanyak 6 chart. Yang ke-11 ada fungsi right. Fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi left. Kalau fungsi left mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri, maka fungsi mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan RIGHT atau right atau text num chart, di mana teks adalah data yang akan diambil sebagian karakternya. Dari sebelah kanan num chart adalah jumlah karakter yang akan diambil. Yang ke-12 adalah fungsi halocup dan polocup. Fungsi halocup dan polocup digunakan untuk membaca suatu tabel secara horizontal atau halocup atau secara vertikal, yaitu polocup. Bentuk penulisannya fungsi ini adalah sama dengan halocup atau lookup garis bawah full of, tabel array, row, index, row. Yang kedua itu sama dengan polocup atau lookup garis bawah value, tabel garis bawah array, full garis bawah index, row. Dari rumus tadi dapat kita lihat bahwa bedanya hanya pada nomor indeksnya saja. Kalau kita pakai halocup, maka digunakan nomor indeks baris atau row index num. Jadi kalau kita pakai halocup, digunakan nomor indeks kolom atau full index num. Nomor indeks adalah angka untuk menyatakan posisi suatu kolom atau baris dalam tabel yang digunakan dengan nomor urut 1 untuk kolom baris pertama dalam range data tersebut. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.